Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Trihartuti dari IAIN Surakarta semester 6 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Ingin menjelaskan sedikit mengenai Sitbankum atau Sistem Informasi Database Bantuan Hukum dalam makul bantuan hukum yang diampu oleh dosen Bapak Yusuf Wibisono. Nggak usah lama-lama, langsung aja ke materinya. Yang pertama itu pengertian Sitbankum. Apa sih itu Sitbankum? Sitbankum adalah sistem pelayanan administrasi bantuan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional yang telah dilengkapi fitur verasi yang digunakan untuk mempermudah penyelenggaraan kegiatan verifikasi dan akreditasi. Verifikasi itu apa sih? Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan dan dokumen yang diserahkan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan. Sedangkan akreditasi adalah penilaian dan pengakuan terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan bantuan hukum yang berupa klasifikasi atau penjenjangan dalam pemberian bantuan hukum. Yang kedua itu permohonan secara elektronik. Permohonan dilakukan oleh OPH melalui aplikasi dengan mengisi data sebagai berikut. Yang pertama itu surat keputusan Badan Hukum dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Yang kedua itu akta pendirian OPH. Ketiga, akta pengurus OPH. Yang keempat, surat pengajuan sebagai advokat pada OPH. Yang kelima, surat izin beracara sebagai advokat yang masih berlaku. Terus yang keenam itu berita acara sumpah advokat. Yang ketujuh, status kepemilikan kantor. Yang kedelapan, foto kantor secara keseluruhan, baik dari luar maupun dalam. Yang ke-9 itu nomor pokok wajib pajak atas nama OPH. Ke-10 nomor rekening atas nama OPH. Yang ke-11 itu surat keterangan tinggal atau domisili dari lurah atau kepala desa tempat OPH berada. Yang ke-12 anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang ke-13 laporan pengelolaan keuangan. Yang ke-14 itu atau yang terakhir bukti kasus litigasi dan data pelaksanaan kegiatan non-litigasi. Terus yang selanjutnya itu permohonan secara non-elektronik. Permohonan secara manual harus melampirkan bukti surat keterangan dari penyedia layanan telekomunikasi di wilayahnya yang menerangkan bahwa adanya gangguan jaringan internet di wilayah tersebut. Terus OPH tetap wajib menginput formulir dan dokumen permohonan melalui aplikasi dibantu oleh kelompok kerja daerah di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Terus yang selanjutnya itu verifikasi. Verifikasi itu dijadwalkan itu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal diterimanya registrasi permohonan dan dinyatakan lengkap oleh kelompok kerja daerah. Verifikasi dilakukan dengan cara pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan faktual terhadap permohonan registrasi dokumen dan persyaratan lain yang ditentukan oleh panitia. Pemeriksaan dilakukan oleh kelompok kerja daerah dengan mencocokkan antara data isian pada aplikasi, fotokopi dokumen yang telah dilegalisir dengan dokumen asli yang dibawa langsung oleh OPH ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir disimpan oleh kelompok kerja daerah sebagai bahan pemantauan dan evaluasi. Panitia dan kelompok kerja dapat melakukan pemeriksaan faktual secara langsung ke kantor OPH selama jangka waktu verifikasi. Dokumen dari OPH yang dinyatakan lulus verifikasi selanjutnya dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh panitia paling lama 7 hari untuk diberikan rekomendasi akreditasi kepada Menteri Hukum dan HAM. Selanjutnya akreditasi. Akreditasi dilakukan dengan mengklasifikasi OPH berdasarkan
jumlah kasus litigasi yang ditangani terkait dengan orang miskin, jumlah kegiatan non-litigasi, jumlah advokat dan paralegal yang dimiliki, pendidikan formal dan non-formal yang dimiliki advokat dan paralegal, bantuan hukum, jangkauan penanganan kasus, status kepemilikan dan sarana prasarana kantor, usia atau lama berdirinya OBH, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi, nomor pokok wajib pajak OBH, dan jaringan yang dimiliki oleh OBH itu sendiri. Kategori akreditasi tadi yang pertama itu pemberi bantuan hukum berdasarkan kategori A memiliki. Yang pertama itu jumlah kasus litigasi yang ditangani terkait dengan orang miskin paling sedikit 1 tahun sebanyak 60 kasus. Yang kedua, jumlah kegiatan non-litigasi paling sedikit 7 kegiatan. Selanjutnya, jumlah advokat paling sedikit 10 orang dan paralegal paling sedikit 10 orang. Selanjutnya, pendidikan formal dan non-formal dari advokat paling rendah itu strata 1 dan paralegal telah mengikuti pelatihan paralegal. Yang selanjutnya, jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah provinsi dan kabupaten atau kota. Yang selanjutnya, status kepemilikan dan sarana prasarana kantor. Yang selanjutnya, kepengurusan lembaga, terus anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, terus laporan keuangan sesuai dengan berdasarkan akuntansi, terus nomor pokok wajib pajak OBH, dan yang terakhir itu jaringan yang dimiliki oleh OBH itu sendiri. Kedua itu pemberian bantuan hukum kategori B memiliki. Yang pertama itu jumlah kasus litigasi yang ditangani terkait dengan orang miskin paling sedikit 1 tahun itu sebanyak 30 kasus. Yang selanjutnya jumlah kegiatan non-litigasi paling sedikit 5 kegiatan. Terus jumlah advokat paling sedikit 5 orang dan paralegal paling sedikit itu 5 orang. Terus selanjutnya itu pendidikan formal dan non-formal dari advokat paling rendah itu strata 1 dan paralegal telah mengikuti pelatihan paralegal itu sendiri. Yang selanjutnya jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah provinsi dan kabupaten atau kota, status kepemilikan dan sarana prasarana kantor, dan selanjutnya itu kepengurusan lembaga, terus anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, terus laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi, nomor pokok wajib pajak OBH, dan yang terakhir jangkauan yang dimiliki OBH itu sendiri. Ketiga itu atau selanjutnya pemberian bantuan hukum kategori C memiliki. Yang pertama itu jumlah kasus litigasi yang ditangani terkait dengan orang miskin itu paling sedikit 1 tahun sebanyak 10 kasus. Yang kedua, jumlah kegiatan non-litigasi itu paling sedikit 3 kegiatan. Yang ketiga, jumlah advokat paling sedikit 1 orang dan paralegal paling sedikit 3 orang. Terus yang keempat, pendidikan formal dan non-formal dari advokat paling rendah strata 1 dan paralegal telah mengikuti pelatihan paralegal itu sendiri. Yang kelima, jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah provinsi dan kabupaten atau kota. Yang keenam, status kepemilikan dan sarana prasarana kantor. Ketujuh, kepengurusan lembaga. Yang kedelapan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kesembilan, laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi. Yang ke-10, nomor pokok wajib pajak OBH. Yang terakhir, jaringan yang dimiliki oleh OBH. Terus yang selanjutnya itu perpanjangan sertifikasi. Pemberi bantuan hukum yang telah terakreditasi dan bersertifikat pada periode sebelumnya dan akan berakhir masa berlakunya perlu dilakukan perpanjangan sertifikasi dengan cara verifikasi dan akreditasi kembali. Terus yang terakhir itu penetapan sertifikat akreditasi, hasil verifikasi dan akreditasi serta perpanjangan akreditasi berupa kategori pemberi bantuan hukum dijadikan dasar penetapan akreditasi dalam bentuk keputusan Menteri Hukum dan HAM dan sertifikat. Sertifikat berlaku untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang.
Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.